Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 semuanya ya. Tentunya kalian sekarang dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Baiklah, Jumat 16 Juli 2021 ya, kita masuk ke tema 1, subtema 1 pembelajaran kedua ya. Seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Kita menundukkan kepala sejenak agar proses pembelajaran hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ya. Mata pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kemarin Pak Guru sudah jelaskan ya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang makhluk hidup bergerak. Bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ada dua macam gerak, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif sendiri adalah gerak berpindah tempat, misalnya dengan kaki, sayap, dan sirip. Kemudian gerak pasif misalnya ditunjukkan oleh tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, tetapi menggerakkan sebagian tubuhnya. Ya, contohnya gerak daun menguncup, ya, gerak batang menghadap cahaya, gerak akar mendekati sumber air, serta gerak mekarnya bunga. Manusia bergerak menggunakan kaki sehingga dia bisa berjalan, berlari, dan melompat. Ada hewan menggunakan kakinya untuk berjalan dan berlari, misalnya ada kucing, sapi, dan kambing. Hewan yang melompat yaitu hewan yang cara geraknya dengan melompat. Misalnya kanguru, ada katak, dan kutu. Ya. Itu gerakannya adalah gerakan melompat. Hewan yang berenang yaitu semua hewan yang hidup di air secara geraknya dengan berenang. Contohnya apa? Ada ikan, cumi, singa laut, ya. Itu beberapa contoh. Lalu hewan yang terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Contohnya burung elang, burung kakak tua, gagak, dan sebagainya. Ada pula hewan melata, yaitu hewan yang cara gerakannya dengan menggunakan otot perut. Contohnya ular, cacing, siput. Lalu tumbuhan meskipun kelihatannya tidak bergerak, tetapi sebenarnya tumbuhan bergerak. Namun gerak tumbuhan tidak berpindah tempat. Misalnya bunga yang mekar, batang bergerak menuju sinar matahari, daun merambat, dan akar tumbuhan yang memanjang mencari mineral di dalam tanah. Itu penjelasan mengenai makhluk hidup bergerak. Lalu penjelasan makhluk hidup bernapas. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Alat khusus untuk pernapasan pada tubuh manusia adalah paru-paru. Paru-paru sendiri terletak dalam rongga dada di atas diafragma. Nah, ini ada penjelasan gambarnya ya. Tuh, ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Kemudian pada burung itu juga ada paru-parunya, terus lambung udara ya. Depan ada yang di belakang. Itu penjelasannya kalian lihat di buku tema ya yang jelas ya. Kemudian ada
ikan itu ya, ada insang, kemudian daun itu ada stomata ya. Tuh. Kemudian hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernapasannya sama dengan manusia yaitu paru-paru ya. Contoh mamalia adalah kucing ya, kan hewannya menyusui ya, kucing, harimau, gajah, sapi, kambing. Nah, paus dan lumba-lumba. Lah ini paus pun menyusui, lumba-lumba juga menyusui. Kemudian burung bernapas ya dengan paru-paru. Burung mempunyai alat pernapasan yang disebut pundi-pundi atau kantong udara ya. Pundi-pundi udara berfungsi untuk menyimpan udara yang digunakan waktu terbang. Penyimpanan udara pada saat terbang itu pundi-pundi atau kantong udara. Lalu reptil bernapas dengan paru-paru. Reptil yang sering berkubang di air, misalnya ada buaya ya. Itu lubang hidungnya dapat ditutup sewaktu menyelam agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Contoh reptil adalah ular, buaya, kadal, cicak, dan biawak. Kemudian amfibi ya adalah jenis hewan yang hidup di dua alam, yaitu ada di darat dan di laut. Contohnya apa? Ada katak ya, ketika masih berwujud kecebong atau berudu bernafas dengan insang. Setelah menjadi katak, alat pernapasannya berubah menjadi paru-paru. Lalu katak juga bernapas dengan kulitnya ya. Ikan bernapas dengan insang yang berjumlah 4 pasang. Serangga bernapas dengan trakea. Contoh serangga adalah ada belalang, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan rayap. Sedangkan cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus ya. Oksigen masuk ke dalam tubuhnya melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Selanjutnya alat pernapasan ya. Alat pernapasan tumbuhan adalah stomata dan lentisel. Stomata atau mulut daun merupakan lubang-lubang kecil di permukaan bawah daun, sedangkan lentisel merupakan lubang-lubang pada batang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ya, ciri berikutnya adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Manusia mengalami pertumbuhan. Manusia lahir berupa bayi kecil. Semakin lama bayi akan menjadi balita, kemudian menjadi semakin besar. Semakin tinggi dan berat badannya bertambah. Begitu juga hewan juga mengalami pertumbuhan. Seekor ayam betina bertelur. Telur-telur tersebut akan menetes setelah dierami selama 21 hari. Anak ayam akan keluar dari telur. Anak ayam akan mencari makan dengan induknya. Semakin hari tubuh anak ayam dengan induknya, semakin hari tubuh anak ayam semakin besar, tinggi dan berat. Anak ayam tumbuh besar menyerupai induknya. Nah, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tanaman tumbuh dari biji, contohnya ya. Biji akan berkecambah menjadi tunas. Tunas bertambah besar menjadi tanaman kecil. Tanaman kecil akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman dewasa. Nah, ini penjelasan mengenai makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Lalu penjelasan mengenai makhluk hidup mampu berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya atau menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya sehingga terhindar dari kepunahan. Perkembangbiakan hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan.
Perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi 3, antara lain ada vivipar atau beranak, ovipar kue bertelur, dan ovovipar beranak dan bertelur. Penjelasan vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui. Contohnya ada sapi, kambing, gajah, kucing, anjing, tikus, kuda, singa, harimau, dan sebagainya. Lalu ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah ada ayam, bebek, burung, ikan, katak, dan sebagainya. Kemudian penjelasan mengenai ovovipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara beranak dan bertelur. Contoh hewan yang berkembang dengan cara ovovipar contohnya ada ikan hiu, ikan pari, buaya, kadal, kuda laut, dan masih ada yang lainnya. Ya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa proses perkawinan. Contohnya adalah jenis protozoa atau hewan bersel satu, antara lain amuba, Giliate, Paramecium, dan Flagellata. Nah, ini bahasa-bahasa Latin ya. Cara perkembangbiakan ini antara lain dengan membelah diri atau bertunas atau fragmentasi ya. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan juga terdiri dari 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami serta buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya adalah akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, geragih, tunas adventif. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan misalnya mencangkok, stek, okulasi. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan melalui biji. Perkembangan ini dapat dilakukan oleh manusia, serangga, dan angin. Hasil perkembangbiakan ini bisa sama dengan induknya, bisa juga berbeda. Lalu penjelasan berikutnya mengenai makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan dan air. Makanan berguna sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Energi digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Makhluk hidup memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda untuk memenuhi makanannya sehari-hari. Makhluk hidup ada yang menemukan tumbuhan dan ada yang memakan daging. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Contohnya adalah sapi, kelinci, dan kuda ya. Hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Contohnya adalah ada harimau ya. Selain itu ada juga hewan pemakan tumbuhan dan daging yang disebut adalah hewan omnivora. Contoh hewan omnivora adalah beruang dan ayam. Kemudian tumbuhan yang memerlukan makanan ya, juga memerlukan makanan. Zat makanan yang diperlukan tumbuhan terdapat di dalam tanah. Zat makanan diserap melalui akar. Selain itu, tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi di dalam daun yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Daun yang mengandung klorofil ini dapat mengubah karbon dioksida dan air menjadi zat tepung atau zat pati dan oksigen. Proses fotosintesis itu dapat terjadi dengan bantuan cahaya matahari. Karena itu,
Tumbuhan harus selalu disiram dengan air dan ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Selanjutnya ya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kemampuan menanggapi rangsangan pada makhluk hidup disebut iritabilitas. Rangsangan itu dapat berupa rangsangan cahaya, suhu, air, sentuh suara, bau, atau makanan. Rangsangan tersebut merupakan rangsangan dari luar tubuh. Makhluk hidup peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Alat pengenal lingkungan pada manusia dan hewan berupa indera. Indera peka terhadap rangsang. Rangsang dapat berupa cahaya, bunyi, bau, rasa, atau sentuhan. Dengan adanya indera yang peka terhadap rangsang-rangsang tersebut, manusia dan hewan mempunyai kemampuan melihat, mendengar, mencium, mengecap rasa, dan menyentuh atau meraba. Tumbuhan tidak mempunyai alat indera, tetapi peka terhadap rangsang. Misalnya tumbuhan putri malu menguncupkan daunnya jika disentuh dan pertumbuhan batang ke arah cahaya matahari. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan. Ya, seperti kemarin sudah Pak Guru jelaskan, bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Manusia juga peka terhadap rangsang. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsang. Misalnya mata peka terhadap rangsang cahaya. Ya, apabila memandang matahari kan langsung silo, langsung ditutup matanya. Nah, kemudian telinga peka terhadap rangsang suara. Ya, misalkan mendengar suara petasan ya mercon jeder kan kaget, ditutup. Ada petir ya trolep jeder, nah, telinganya juga ditutup. Nah, baik, setelah Pak Guru jelaskan ya materi bacaan di atas, ada soal di bawah. Nah, mari kita cermati bersama. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan gerak aktif pada makhluk hidup? Jawabannya adalah bahwa gerak aktif adalah gerak berpindah tempat, misalnya dengan kaki, sayap, dan sirip. Kemudian yang nomor 2, sebutkan alat pernapasan tumbuhan serta jelaskan. Ya, alat pernapasan tumbuhan adalah stomata dan lentisel. Sedangkan penjelasannya adalah stomata atau mulut daun merupakan lubang-lubang kecil di permukaan bawah daun. Sedangkan lentisel merupakan lubang-lubang pada batang. Kemudian yang ketiga, sebutkan perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Apa saja perkembangannya? Ada vivipar, yaitu beranak. Ovipar itu bertelur, dan ovovipar itu beranak dan bertelur. Lalu yang keempat, sebutkan jenis perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Ya, ada mencangkok, ada setek, ada okulasi. Kemudian yang kelima, mengapa bekicot saat disentuh akan memasukkan kepalanya ke dalam cangkangnya? Karena bekicot peka terhadap sentuhan. Setelah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, perhatikan gambar berikut. Buatlah kalimat sesuai dengan gambar-gambar berikut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Tuliskan hasilnya di kolom ya. Di situ kalian lihat kan ada gambar ya, ada gambar ikan ya di dalam toples. Kemudian ada gambar apa lagi itu, 2 pohon pisang. Ketiga ada gambar sapi. Keempat ada orang. Yang kelima ada ayam sedang
mengerami telurnya ya, itu dibuat kalimat sesuai dengan gambar. Ya, Pak Guru beri contoh ya. Ya, yang nomor 1 itu penjelasannya berarti ikan adalah hewan yang bergerak dengan cara berenang dan bernapas dengan insang. Kemudian yang kedua, pohon pisang adalah pohon yang berkembang biak dengan tunas. Ketiga, itu adalah sapi termasuk hewan herbivora, yaitu pemakan rumput untuk proses pertumbuhannya. Yang keempat, itu saat tertusuk duri, ya manusia akan segera menghindarinya karena manusia peka terhadap rangsangan. Murugeri gue. Lalu yang kelima, ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Itu mengenai contoh membuat kalimat sesuai apa yang ada pada gambar. Selanjutnya PJOK ya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Setiap hari kalian berjalan ya. Gerakan jalan dan lari disertai dengan ayunan tangan seirama dengan gerakan kaki. Gerakan jalan dan lari bermanfaat melatih keterampilan dan kekuatan otot kaki. Lari merupakan bagian dasar dalam kegiatan atletik. Ada beberapa gerakan dasar jalan dan lari yang dapat kalian lakukan. Dalam melakukan gerakan jalan dan lari, kalian harus melakukan dengan benar agar kalian tidak terkilir atau jatuh ya, terkilir, seleo. Ayo perhatikan beberapa latihan kombinasi gerakan jalan dan lari berikut. Latihan jalan ya. Yang pertama, jalan di tempat. Ya, kalian sudah sering ya melakukan gerakan-gerakan ini ya. Nanti kalian bisa sambil praktekkan di rumah ya. Jalan di tempat. Latihan jalan di tempat dapat melatih gerakan kaki. Cara untuk melakukan jalan di tempat adalah ya, pertama posisi badan harus tegap. Ya. Arahkan pandangan lurus ke depan. Angkat kaki bergantian. Kepalkan tangan dan ayunkan sejajar dengan dada ya, secara bergantian. Kerjasama sangat diperlukan dalam latihan ini. Aba-aba bisa membuat gerakan ini lebih teratur ya. 1, 2, 3, 4. Nah kan bisa seperti itu contohnya. Kemudian yang 2, gerak jalan. Nah, gerak jalan ini biasanya kan dilombakan ya, lomba gerak jalan ya. Gerakan ini membutuhkan kekompakan dan kebersamaan. Ada beberapa cara untuk melakukannya, yaitu posisi badan harus tegap. Arahkan pandangan lurus ke depan. Langkahkan kaki kanan dan kiri itu secara bergantian. Ayunkan tangan kiri dan kanan secara bergantian. Ayunkan tangan sejajar dengan bahu, gunakan aba-aba ya. 2, 3, 4. Nah, biasanya kan kalau gerak jalan lomba ada yang rinan, kiri kanan. Nah, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga ada jalan jinjit. Jalan jinjit dilakukan dengan bertumpu pada ujung kaki. Gerakan jalan ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama teman. Cingkig ya, bahasanya ada. Iya, kalian kenal nggak namanya cingkig? Bukan cingkig makanan, jinjit ya. Cara melakukannya adalah berdirilah dengan tegak, arahkan pandangan lurus ke depan, berjinjitlah dengan kedua kaki, berjalanlah ke depan ya. Itu lihat amati pada gambar ya. Itu berjalan tapi dengan menggunakan ujung kaki ya. Tumitnya atau tungkaknya itu ke atas. Kemudian ada latihan lari. Lari di tempat. Lari di tempat berarti kita melakukan gerakan berlari.
tetapi kita tetap di tempat. Cara melakukannya adalah berdirilah dengan tegak, pandangan lurus ke depan, kepalkan tangan sejajar dengan dada. Berlarilah dengan mengangkat kaki kanan dan kiri bergantian sejajar pinggang. Lakukan lebih cepat dari berjalan di tempat. Tuh ya. Lalu yang kedua, lari pelan. Kita berlari dengan perlahan agar tubuh kita tidak lekas lelah. Lari ini sering disebut dengan nama jogging ya. Gerakannya dilakukan dengan perlahan dan tangan mengayun biasa. Ya, kemudian setelah Pak Guru jelaskan tadi ya materi PJOK itu ada 5 pertanyaan ya. Mari kita bahas bersama. Gerak jalan dan lari untuk titik-titik ya. Gerak jalan dan lari untuk apa? Bermanfaat untuk melatih keterampilan dan kekuatan otot kaki. Kemudian yang kedua, lari merupakan bagian dasar dalam apa? Dalam kegiatan atletik. Ketiga, dalam melakukan gerakan jalan dan lari, kalian harus melakukannya dengan benar agar tidak terkilir atau jatuh. Kemudian yang keempat, latihan jalan di tempat dapat melatih apa? Gerakan kaki. Yang kelima, gerakan lari dengan perlahan disebut apa? Iya, jogging. Itu. Selanjutnya kita ke PPKN ya. Amati gambar berikut. Itu gambar burung Garuda. Burung Garuda merupakan lambang dari negara kita. Yaitu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali adat istiadat dan budaya serta memiliki beragam agama. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila, yaitu ya ada bintang nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila ini digambarkan dengan bintang. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua Pancasila ini digambarkan dengan rantai. 3. Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila ini digambarkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambang sila keempat Pancasila ini digambarkan dengan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila ini digambarkan dengan padi dan kapas. Nah, lambang Pancasila sila pertama ini digambarkan sebagai bintang yang memiliki 5 sudut dengan warna latar belakang berwarna hitam. Gambar bintang pada Pancasila sila pertama memiliki arti sebagai sebuah cahaya yang mewakili agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Warna hitam pada latar belakang bintang tersebut melambangkan warna alam. Berikut sikap yang mencerminkan sila pertama, yaitu ya yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang 2, hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 5. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Bersyukur adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala karunia-Nya. Kita dapat bernapas, bergerak, makan, dan semua ciptaannya merupakan pemberian yang tidak terhingga dari Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan menjaganya. Rasa syukur merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila pertama. Dengan bersyukur hidup akan dijalani lebih bahagia. Berikut adalah ciri-ciri orang yang bersyukur. Ya. Yang pertama, tidak mudah mengeluh. Kedua, merasa cukup atas nikmat Tuhan. Ketiga, hidupnya tenang dan tentram. Keempat, terhindar dari sifat serakah atau tamak. Nah, setelah Pak Guru jelaskan mengenai materi tadi di atas PPKN, ada pertanyaan ya, ada latihan, ada 5 pertanyaan. Nomor 1, apa makna dari Pancasila? Ya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali adat istiadat dan budaya serta memiliki beragam agama. Lalu yang kedua, sebutkan 5 lambang dari pengamalan sila Pancasila yang ada dalam perisai burung Garuda. Ya, ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Lalu yang 3, sebutkan ciri-ciri orang yang bersyukur. Ya, tadi ya, 1, tidak gampang mengeluh, merasa cukup atas nikmat Tuhan, hidupnya tenang dan tentram, terhindar dari sifat serakah atau tamak. Yang keempat, sesuai dengan pengamalan sila keberapakah selalu bersyukur terhadap nikmat dari Tuhan? Ya, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu yang kelima, apa makna bintang pada sila pertama? Ya, tadi penjelasannya adalah gambar bintang pada Pancasila sila pertama memiliki arti sebagai sebuah cahaya yang mewakili agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ya, itulah tadi materi pelajaran pada hari ini. Ya, silakan kalian cermati serta kalian pahami. Pak Guru tidak bosan mengingatkan kalian jaga kesehatan, jaga imun, ya, makan yang enak-enak, ya, terutama patuhi protokol kesehatan. Ya. Dengan membaca Alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.